Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam optimalisasi layanan pelanggan, ancaman bagi pekerja. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis seperti e-commerce. Teknologi digital memungkinkan proses transaksi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Penerapan AI dalam e-commerce sudah banyak digunakan dalam berbagai aspek, seperti personalisasi layanan, analisis perilaku pelanggan, prediksi tren, dan otomatisasi layanan pelanggan. Peran AI dalam otomasi proses bisnis melibatkan berbagai teknologi canggih, seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision. Teknologi-teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data, memahami konteks, dan membuat keputusan secara otonom. Lalu, rumusan masalahnya. 1. Bagaimana penerapan kecerdasan buatan dalam optimalisasi layanan pelanggan? 2. Kelebihan kecerdasan buatan dalam optimalisasi layanan pelanggan. 3. Kekurangan kecerdasan buatan dalam optimalisasi layanan pelanggan. 4. Ancaman kecerdasan buatan bagi pekerja layanan pelanggan. Dan 5. Cara mengatasi ancaman AI untuk pekerja. Lalu ada tujuan penulis. Berdasarkan rumusan masalah, makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kecerdasan buatan dalam optimalisasi layanan pelanggan, untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki, lalu untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki, untuk mengetahui apakah ancaman kecerdasan buatan bagi para pekerja layanan pelanggan, dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi ancaman penerapan kecerdasan buatan dalam optimalisasi layanan pelanggan bagi para pekerja layanan pelanggan. Lalu, manfaatnya. Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, adapun manfaat dalam penulisan makalah ini adalah untuk meminimalisasi ancaman pada perubahan era digitalisasi ini bagi para pekerja yang sering waktu bisa tergeserkan oleh kecerdasan buatan. Lalu, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi literatur. Oke, selanjutnya bab 2 pembahasan. Penerapan AI untuk optimalisasi layanan pelanggan. Kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem informasi e-commerce, khususnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, AI digunakan untuk meningkatkan proses pencarian produk melalui fitur pencarian berbasis natural language processing. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan produk secara lebih cepat dengan memahami maksud pencarian meskipun frasa yang digunakan tidak sempurna atau ambigu. Lalu chatbot berbasis AI telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol dalam meningkatkan pengalaman pengguna di e-commerce. Chatbot menggunakan NLP juga untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam berbagai bahasa. Penerapan chatbot juga mengurangi waktu tunggu pelanggan untuk mendapatkan respons yang sering menjadi sumber frustasi dengan dukungan AI. Chatbot dapat terus belajar dari interaksi sebelumnya. Oke, lalu teknologi AI yang digunakan dalam otomatisasi proses bisnis mencakup berbagai jenis teknologi canggih. Antara lain yang pertama, machine learning. Yang kedua, natural language processing. Lalu yang ketiga, computer vision. Lalu ada kelebihan penerapan AI untuk optimalisasi layanan pelanggan. Penerapan AI telah terbukti meningkatkan pengalaman pengguna di berbagai aspek e-commerce. Pengalaman belanja yang personalisasi memungkinkan pengguna merasa dihargai. Selain itu, AI memungkinkan proses transaksi lebih cepat dan bebas hambatan.
Penerapan AI dalam otomatisasi proses bisnis menawarkan berbagai manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua pengurangan kesalahan, dan yang ketiga penghematan biaya. Lalu selanjutnya ada kekurangan penerapan AI untuk optimalisasi layanan pelanggan. Salah satu dampak terbesar adalah disrupsi pasar tenaga kerja dengan kemampuan AI untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Pekerjaan yang bersifat rutin dan manual menjadi semakin tergantikan. Hal ini menyebabkan peningkatan kekhawatiran akan penggunaan dan perubahan besar dalam struktur pasar tenaga kerja. Lalu ada isu privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian besar dalam implementasi AI. Penggunaan AI dalam banyak aplikasi seperti media sosial, e-commerce, dan layanan publik seringkali melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi. Oke, selanjutnya yaitu ancaman AI bagi pekerja layanan pelanggan. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat dalam otomatisasi proses bisnis, juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, keamanan dan privasi data. Sistem AI yang mengandalkan data besar memerlukan akses ke data yang seringkali bersifat sensitif. Dan yang kedua, adopsi teknologi. Banyak perusahaan masih enggan untuk berinvestasi dalam teknologi AI karena yang tinggi biaya dan kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang AI. Yang ketiga, integrasi sistem. Integrasi AI dengan sistem yang sudah ada seringkali menjadi tantangan, terutama jika sistem tersebut menggunakan teknologi lama yang tidak kompatibel dengan AI. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi ancaman AI untuk pekerja. Dalam studi Jobs Lost, Jobs Gained, What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skill, and Wage oleh McKinsey Global Institute MGI pada tahun 2017. Studi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2030 sekitar 375 juta pekerjaan di seluruh dunia dapat tergantikan oleh teknologi AI dan sekitar 133 juta pekerjaan baru dapat diciptakan melalui pengembangan teknologi AI dan inovasi. Studi tersebut juga menyoroti bahwa perubahan di pasar kerja akan memerlukan upaya besar untuk mengembangkan keterampilan baru bagi pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana AI dapat membantu kita dalam bekerja dan bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi AI. Dan caranya ada berbagai cara, yaitu yang pertama, tingkatkan skill. Meningkatkan skill yang dimiliki tentu dapat membuat kamu dapat bersaing dengan AI. Contohnya, kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tim sangat penting dalam dunia kerja. Ini adalah keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi AI. Yang kedua, belajar keterampilan baru yang dibutuhkan di masa depan. Karena seiring dengan perkembangan teknologi AI, jenis pekerjaan juga akan berubah. Pekerjaan baru akan muncul dan pekerjaan yang saat ini mungkin berubah atau bahkan hilang. Dan yang ketiga yaitu pelajari perencanaan dan penyusunan strategi. AI memang seakan-akan terlihat dapat menyusun strategi, padahal teknologi hanya mengacu pada perintah-perintah yang disusun oleh kode. Dan tindakan yang dilakukan oleh AI ini hanya berdasarkan aturan logis saja. Yang keempat, skill manajemen teknologi. Agar kamu bisa cepat mempelajari teknologi baru yang akan terus berkembang pesat, skill manajemen teknologi menjadi sangat penting. Karena walaupun pekerjaan seperti akuntan dapat digantikan oleh teknologi, mesin-mesin ini masih butuh manusia untuk memantau kerjanya. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi AI. Sementara AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan, teknologi AI juga dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi AI dengan benar dan efektif
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kamu. Berikut kesimpulan penerapan kecerdasan AI dalam optimalisasi layanan pelanggan dan potensi ancamannya bagi pekerja. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural dalam konteks AI atau kecerdasan buatan merujuk pada perubahan mendalam dalam struktur pasar kerja akibat perkembangan teknologi AI yang menggantikan atau mengubah cara pekerjaan yang dilakukan. Kedua, perubahan peran kerja. Perubahan peran kerja dalam era AI menciptakan dinamika baru dalam berbagai sektor, di mana teknologi tidak hanya menggantikan pekerjaan manual, tetapi juga mengubah sifat dan cara pekerjaan dilakukan. Ketiga, keterampilan yang kurang relevan. AI tentu dapat memberikan data dan informasi, tetapi kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kritis tetap menjadi keterampilan manusiawi yang sangat penting. Keempat, kehilangan interaksi manusia. Hikmahnya dalam kasus ini bagi manusia mencoba beradaptasi. Perubahan dan inovasi akan selalu terjadi. Adalah upaya kita untuk yang membuat apakah inovasi tersebut bermanfaat atau malah menjadi musuh kita. Kelima, ketergantungan pada teknologi. Tergantungan pada teknologi AI dapat mengurangi interaksi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Dan yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi AI dapat mengurangi interaksi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Kaum rebahan yang terlalu bergantung pada dunia maya dan AI mungkin kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara nyata. Adapun strategi. 1. Adaptasi dengan teknologi. Adaptasi dengan teknologi merujuk pada kemampuan individu, organisasi, atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat. Lalu, fokus pada layanan yang memerlukan sentuhan manusia, merujuk pada interaksi yang memerlukan keterlibatan langsung dari individu atau tenaga kerja terlatih yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh otomatisasi atau teknologi. Lalu, pengembangan keterampilan emosi dan empati. Namun ada juga manfaat seperti 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Memperbaiki pengalaman pelanggan. 3. Meningkatkan akurasi dan presisi. Lalu selanjutnya bab terakhir, bab 3, penutup. Kesimpulannya, dari berbagai sumber yang didapat, kehadiran AI dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi pekerja. Di satu sisi, penerapan kecerdasan buatan AI telah membawa transformasi signifikan dalam optimalisasi layanan pelanggan, terutama di sektor e-commerce dengan meningkatkan personalisasi layanan, mempercepat respon, dan mengotomatisasi proses bisnis sehingga efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan meningkat. Lalu, yang terakhir, saran. Penggunaan kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan besar dalam sektor e-commerce, khususnya dalam optimalisasi layanan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan layanan yang lebih personal, peningkatan efisiensi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.